dan Ulfa dengan NIM 19033055. Video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana yang dibimbing oleh Bapak Farul Rozi, SPD, MSI, PhD. Baiklah, materi kita kali ini yaitu gelombang mekanik. Di kompetensi inti kita seperti yang terlihat pada layar. Sedangkan kompetensi dasar kita yaitu kepada KD 3.8 menganalisis karakteristik gelombang mekanik dan menyelidiki karakteristik gelombang mekanik melalui percobaan. Sedangkan indikator pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi gejala gelombang pemantulan pembiasan, difraksi dan interferensi dan polarisasi dengan menggunakan tangki riak, serta menganalisis gelombang transversal, gelombang longitudinal, hukum pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi, mendeskripsikan gejala dispersi gelombang, mengeksplorasikan penerapan gejala pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi dalam kehidupan sehari-hari, lalu membuat kesimpulan tentang karakteristik gelombang. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi gejala gelombang seperti pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi serta polarisasi dengan menggunakan tangki riak, lalu menganalisis gelombang transversal, gelombang longitudinal, hukum pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, mengeksplorasikan penerapan gejala pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi dalam kehidupan sehari-hari, serta membuat kesimpulan tentang karakteristik gelombang, lalu mengaitkan fenomena gelombang mekanik tersebut dalam bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman tentu sudah belajar mengenai jenis-jenis gelombang. Gelombang terbagi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Di mana gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk perambatannya, sedangkan gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk perambatannya. Nah, ciri-ciri dari gelombang mekanik ini yaitu teman-teman tentu pernah melihat gejala gelombang pada lingki atau tali yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, gelombang yang terjadi pada tali merupakan contoh gelombang mekanik yang memerlukan media untuk merambat. Nah, berdasarkan bentuknya baik pada tali maupun pada permukaan air, gelombang mekanik memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, adanya bukit dan lembah pada setiap gelombang dan ada yang selalu diikuti dengan lembah. Yang kedua, pada gelombang setiap bukit dengan bukit berikutnya atau lembah dengan lembah berikutnya selalu berjarak sama. Hal ini disebut dengan panjang gelombang. Lalu yang ketiga, amplitudo, yaitu kekuatan gelombang yang ditentukan oleh jarak antara simpang normal dengan bukit atau antara simpang normal dengan lembah. Yang hal ini disebut dengan amplitudo. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan gelombang merambat dari satu bukit ke bukit berikutnya atau dari lembah ke lembah berikutnya disebut periode. Yang kelima, banyaknya bukit yang dihasilkan oleh gelombang dalam satuan waktu
jenis gelombang yang kedua adalah gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, contoh dari gelombang transversal ini yaitu gelombang pada tali, gelombang cahaya, gelombang permukaan air, gelombang geser, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, sifat-sifat gelombang. Sifat gelombang yang pertama adalah refraksi gelombang. Pantulan gelombang terjadi apabila suatu gelombang mengenai suatu dinding yang lebih padat. Nah, gejala pemantulan gelombang ini bisa kita misalkan dengan pemantulan pada gelombang tali. Pada gelombang bunyi, pemantulan terjadi pada gejala gema atau gaung, sedangkan pada gelombang cahaya kita bisa lihat melalui cermin. Sifat yang kedua yaitu refraksi gelombang. Nah, pernahkah teman-teman memperhatikan gelombang pada air laut? Bagaimana keadaan gelombang berupa ombak yang menerpa pantai? Apakah nampak adanya perubahan panjang gelombang pada saat makin memasuki daratan? Nah, panjang gelombang yang akan tampak makin lama semakin pendek ketika makin memasuki daratan atau pantai. Bukan hanya itu, gelombang berupa ombak seolah-olah bisa merambat naik ke permukaan daratan lebih jauh ke tempat yang lebih tinggi. Seolah-olah gelombang mengalami pembengkokan atau perubahan arah akibat adanya perubahan permukaan daratan yang makin lama semakin tinggi. Nah, peristiwa perubahan atau pembelokan arah perambatan gelombang karena adanya perubahan panjang gelombang atau perubahan kecepatan gelombang ini disebut refraksi atau pembiasan gelombang. Nah, pembiasan gelombang air terjadi jika air merambat pada suatu tempat yang berbeda kedalamannya. Kenyataannya menunjukkan bahwa cepat rambat gelombang di permukaan air berbeda pada kedalaman air yang berbeda pula. Sifat gelombang yang ketiga adalah interferensi gelombang. Sebelumnya, kita membahas bahwa jika dua gelombang bertemu atau berimpitan lalu menghasilkan satu gelombang tunggal yang lebih kuat, maka kedua gelombang tersebut mengalami superposisi. Nah, sementara interferensi gelombang itu terjadi jika dua gelombang yang berasal dari dua sumber yang sama frekuensinya mengalami interaksi atau saling bertemu. Kedua gelombang tersebut akan bersuperposisi dan akan terjadi interferensi konstruktif atau saling memperkuat dan interferensi destruktif atau saling memperlemah. Interferensi konstruktif terjadi jika dua gelombang bersuperposisi dan menghasilkan gelombang yang lebih kuat ditunjukkan dengan amplitudo yang bertambah atau kedua gelombang saling memperkuat. Nah, sebaliknya, interferensi destruktif terjadi jika dua gelombang superposisi dan menghasilkan gelombang yang lebih lemah ditunjukkan dengan amplitudo yang berkurang bahkan saling menghapuskan dan bernilai nol. Sifat yang keempat adalah dispersi gelombang. Nah, pernahkah teman-teman memperhatikan pelangi? Tampak garis-garis warna yang bervariasi dan tersusun rapi pada pita pelangi. Nah, tahukah teman-teman bahwa warna-warna tersebut berasal dari warna putih? Mungkin teman-teman masih ingat pada pembahasan sebelumnya bahwa cahaya putih atau polikromatik yang melalui prisma kaca akan mengalami penguraian atau dispersi sehingga membentuk garis-garis warna atau spektrum yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Nah, dispersi gelombang ini adalah perubahan bentuk gelombang dari bentuk aslinya menjadi beberapa bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium dalam ruang yang tidak persegi. Nah, pada bentuk persegi, perubahan bentuk hanya pada satu bentuk gelombang saja, sementara pada ruang yang berbentuk selain persegi, misalnya prisma,
maka perubahan bentuk gelombang menjadi lebih bervariasi. Selanjutnya adalah polarisasi gelombang. Pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi dapat terjadi pada gelombang tali atau satu dimensi, gelombang permukaan air atau dua dimensi, dan gelombang bunyi dan gelombang cahaya tiga dimensi. Nah, gelombang pada tali, gelombang cahaya adalah gelombang transversal. Gelombang transversal dapat terpolarisasi, tetapi gelombang longitudinal tidak dapat terpolarisasi. Misalnya gelombang bunyi tidak dapat terpolarisasi. Nah, kenapa? Gelombang dikatakan terpolarisasi linear jika getaran dari gelombang tersebut terjadi dalam satu arah saja. Arahnya ini disebut arah polarisasi. Sedangkan gelombang bunyi arahnya tidak satu arah. Materi selanjutnya adalah efek Doppler pada gelombang. Rumus efek Doppler pada gelombang yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara, V kecepatan suara di udara, Vp adalah kecepatan pendengar jika bergerak, dan Vs kecepatan sumber suara jika bergerak. Selanjutnya, penerapan gelombang. Contoh penerapan gelombang misalnya seperti pada gambar berikut. Berikut ini adalah contoh penerapan gelombang bunyi, yaitu pada sonar atau sonar navigation ranging. Yang kedua, gelombang air. Lalu gelombang pegas dan gelombang pada tali seperti gambar berikut. Selanjutnya, bencana yang berhubungan dengan gelombang mekanik. Nah, bencana yang berhubungan dengan gelombang mekanik adalah tsunami. Tsunami merupakan bencana alam berupa terjadinya gelombang besar air laut dengan ketinggian mencapai lebih dari 30 meter dan berkecepatan besar. Nah, tsunami ini disebabkan oleh adanya getaran seismik yang cukup kuat, sehingga menyebabkan munculnya gelombang besar pada air laut. Nah, gempa bumi di bawah laut terjadi akibat pertemuan dua lempeng bumi yang saling bertabrakan. Ketika kedua lempeng bertumbukan dan terjadi pola sesar naik dan turun, maka ini merupakan tanda terjadinya tsunami. Ketika lempeng bergerak secara vertikal, ini akan memicu air di atasnya membentuk gelombang ke segala arah, termasuk ke arah daratan yang menyebabkan terjadinya tsunami.